Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Berdoa mulai. Bapak akan mengabsen untuk melakukan pengecekan kehadiran kalian satu persatu. Abbas, Adel Wulandari, Alta Agus, Pak. Sakit. Novedo apa keterangannya hari ini? Kita melakukan breaking sejenak. Di hitungan ketiga kita memulainya dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, jadi itu tadi Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila sebagai negara Indonesia. Jadi setelah belajar ini nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menguraikan proses perumusan Pancasila melalui sidang BPUPKI dan PPKI. Jadi kalian nanti ada video-videonya, silahkan ditonton, diamati, dan nanti kalian akan melakukan semacam diskusi kelompok ataupun pengamatan. Kemudian menjelaskan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa. Ini aspek penilaian ini adalah nanti ketika kalian diberikan semacam diskusi, jadi ini penilaian yang akan diambil nanti. Yang pertama, penilaian sikap kalian selama dalam pelajaran ini, yaitu sikap kalian di mana, apakah mencerminkan sebagai mahasiswa atau mencerminkan sebagai pelajar ataupun tidak mencerminkan sebagai pelajar. Nanti kalian dinilai dari pelajaran awal sampai dengan pelajaran akhir. Kemudian penilaian presentasi peserta menjawab pertanyaan. Nanti ada tanya jawab. Ketika ada kalian mempresentasikan hasil kalian, kemudian ada siswa ataupun teman kalian yang bertanya, silahkan dijawab sesuai pertanyaan ataupun yang kalian presentasikan. Kemudian penilaian tugas prostes di akhir tugas nanti ataupun di akhir materi pelajaran itu ada namanya postes. Saya akan memberikan postes kalian secara lisan. Saya memberikan pertanyaan, kemudian kalian menjawab. Silahkan nanti dijawab, kemudian protesnya dikumpulkan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materinya, materi hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah masih ingat dengan materi yang minggu lalu kita ajarkan? Ada yang masih ingat? Ya Pak. Silakan. Pembahasan tentang Pancasila. Ya, minggu yang lalu kita bahas tentang Pancasila, dan di hari ini kita bahas lagi tentang Pancasila secara mendetail. Pancasila itu apa sih?
Ada yang mengatakan atau Pancasila itu dari bahasa Sanskerta yang berarti panca itu lima dan sila itu dasar. Berarti Pancasila itu adalah 5 dasar. 5 dasar dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di dalam bangsa Indonesia. Nah, saya jelaskan sedikit dulu. Pancasila itu kalau diibaratkan sebuah bangunan rumah, dia adalah fondasinya. Ketika rumah itu ada fondasinya, maka rumah itu akan kokoh ataupun kuat. Tetapi sebaliknya, ketika sebuah bangunan rumah tanpa ada fondasi, itu yang terjadi apa? Rumahnya akan mudah roboh, ya kan? Begitu juga sebaliknya dengan negara kita. Mudah-mudahan dengan adanya Pancasila sebagai fondasi, Indonesia ini kuat, maju dan sejahtera. Karena tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah ingin mensejahterakan rakyat Indonesia. Udah, kalau udah ini baru kita masuk tentang sejarah dan fungsi Pancasila. Dari historinya, Pancasila itu tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan diskusi, pemikiran, dan berbagai sidang penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi, Pancasila itu yang sering kita amati, ada burung garudanya ataupun lambang negara Indonesia, itu tidak lahir begitu saja ataupun tidak ujuk-ujuk datang terus ada, tetapi melalui proses perumusan yang sangat panjang. Ini kemudian pembahasan dalam sidang BPU PKI. Ini ada videonya tentang sidang BPU PKI. Ingat selalu untuk mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Kali ini kita akan membahas mengenai pembentukan BPU PKI dan PPKI. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Fumio Koizumi memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk mencari simpati dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang di kantor-kantor wilayah Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI yang terdiri dari 63 orang anggota dan diketuai oleh Petro KRT Regimen Meteor Diningrat. BPU PKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas mengenai rumusan dasar negara. Sidang yang kedua dilaksanakan 10 sampai 17 Juli 1945, membahas mengenai rencana Undang-Undang Dasar. Usulan dasar negara pada sidang BPU PKI pertama disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama, sebagai dasar negara bangsa Indonesia. Setiap negara pasti memiliki dasar atau fondasi sebagai pijakan yang kokoh untuk dapat berdiri. Indonesia sebagai negara yang merdeka juga berdiri kokoh karena sebuah fondasi yang disebut Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai sumber dan kaidah hukum yang mengatur bangsa Indonesia, baik itu rakyat, pemerintah, dan juga wilayah. Kedudukan Pancasila adalah sebagai penyelenggara negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, dengan Pancasila, negara dan bangsa memiliki pedoman. Yang kedua, sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah perwujudan dari apa yang telah diperjuangkan Indonesia dalam sejarah. Kemudian terbentuklah watak, sikap, perilaku, etika, dan nilai norma yang dijadikan pandangan hidup. Pandangan hidup yang berisi nilai-nilai luhur dan mencerminkan sebuah bangsa.
pandangan hidup berguna sebagai pedoman yang mengatur hubungan manusia dengan sesama makhluk hidup dan hubungan manusia dengan Tuhan. Yang ketiga, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ideologi merupakan ilmu yang berisikan prinsip atau pengertian-pengertian dasar. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah hasil dari pemikiran bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila adalah cerminan dari nilai adat istiadat dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Artinya, Pancasila tercipta dari pandangan hidup seluruh bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Dari 3 video tadi, Bapak akan memberikan lembar kegiatan untuk kalian. Silakan kalian diskusikan dari 3 video tadi beberapa menit, kemudian presentasikan ke depan untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Setelah mewakili kelompoknya masing-masing, nanti siapa tahu dari teman-teman kalian ingin bertanya, silakan dijawab sesuai kapasitas kalian. Menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh Caca. Silakan kepada Caca. Oke, saya akan menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan tadi. Fungsi lain Pancasila ini berdasarkan dari realisasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selain sebagai dasar negara, berikut adalah beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, kedua sebagai jati diri bangsa, dan yang ketiga sebagai ideologi negara. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai arahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Semua lapisan masyarakat maupun penyelenggara negara harus turut menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam kelima Pancasila. Ya, silakan. Sebutkan nama dari kelompoknya. Silakan Agus. Perkenalkan, nama saya Agus dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan mengapa Pancasila memenuhi syarat sebagai sebuah ideologi. Baiklah, pertanyaan dari Agus tadi akan dijawab oleh teman kami Sulis. Pada Sulis, kami silakan. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh yang mustika
Kepada Lydia dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan berfungsi untuk mengatur masyarakat yang ada di dalamnya. Pada buku Dasar Negara Indonesia oleh Bambang Sutensulasmono, kamu akan mempelajari berbagai nilai Pancasila yang menjadi dasar dari negara Indonesia. Fungsi dan kedudukan Pancasila dibagi jadi dua kelompok, yaitu 1. Fungsi pokok. A. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi pokok dari Pancasila adalah sebagai dasar negara. Hal ini dikemukakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kalimat berdasarkan kepada dalam alinea keempat menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar filsafat negara. Baiklah, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya, ya, Sulisat saya dari kelompok 1. Menurut konsep negara, bagaimana konsep negara menurut Pancasila? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Sulisat. Ada apa? Silakan. Beberapa konsep kunci tentang negara menurut Pancasila adalah negara persatuan yang meliputi kehidupan masyarakat yang bersifat sosialistis religius. Negara mengusung semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Negara mengusung semangat persatuan dan kesatuan. Negara mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Negara menghendaki keadilan sosial. Baiklah, apakah Sulis sudah cukup paham? Paham. Dari kelompok lain adakah yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, cukup presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman semuanya, di pagi hari yang menjelang siang ini izinkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Tiara Novia. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki maksud bahwa Pancasila bukan hanya sekedar pemikiran seseorang atau sekelompok orang, tanpa berubah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Pancasila juga dapat dikembangkan dengan kreatif dan disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Baiklah, dari hasil diskusi yang telah dijelaskan oleh Tiara Novia tentang kedudukan ideologi Pancasila dasar negara, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang belum paham atau kurang mengerti boleh bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, dari kelompok 4 silakan bertanya. Kenalkan, saya Wais akan bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dengan adanya Pancasila. Baik, pertanyaan dari kelompok 4 akan kami jawab. Berikan kami lampu sebentar. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan dijawab oleh Winda. Suatu masyarakat ada lemak yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara. Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan. Bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Baiklah, itu
jawaban dari kami. Apakah kelompok 4 masih kurang paham? Sudah paham. Sudah. Untuk teman-teman yang lainnya masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai makna lambang Garuda Pancasila yang akan dibacakan oleh Freda Dikami. Makna lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila disahkan pada tanggal 10 Juli 1951. Kerangka dari lambang Garuda Pancasila adalah burung Garuda. Burung Garuda adalah raja dari segala burung-burung. Burung Garuda sendiri melambangkan kekuatan dan dinamis yang terlihat dari sayapnya yang menembang. Kedua kaki Garuda yang mencakram pita putih bertuliskan slogan Bhinneka Tunggal Ika, memiliki arti berbeda-beda tetapi satu dua. Makna warna. Warna emas pada burung Garuda melambangkan keagungan. Warna emas putih yang ada pada perisai melambangkan keberanian dan kesucian. Makna jumlah bulu. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda adalah 17 helai yang berarti tanggal 17. Bulu ekor dari burung Garuda berjumlah 8 helai yang berarti bulan 8 Agustus. Sedangkan bulu pada leher Garuda berjumlah 45 melambangkan tahun 1945. Angka-angka yang historis ini bertujuan untuk mengingatkan sejarah dan menghargai sejarah tersebut. Makna gambar bintang di perisai kecil. Sedangkan gambar bintang di perisai kecil melambangkan sila pertama. Makna dari lambang sila pertama ini mengandung arti supaya warga negara Indonesia meningkatkan keimanan dan ketakwaannya berdasarkan kepercayaan masing-masing. Bangsa negara Indonesia harus menghargai dan menghormati kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Makna gambar rantai berwarna kuning emas. Untuk gambar rantai berwarna kuning emas merupakan lambang dari sila kedua. Makna dari lambang ini yaitu menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Dengan ini diharapkan warga negara Indonesia saling menyayangi, saling menghargai dan membela kebenaran. Makna gambar pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Pohon beringin yang besar dan lebat ini bisa digunakan untuk berteduh. Maksud dari lambang ini adalah persatuan dan kesatuan saling melindungi, cinta tanah air dan bangsa dengan bangsanya sendiri. Makna kepala banteng. Baiklah, silahkan. Maka nama saya Raja dari kelompok 4. 3. Pertanyaannya adalah jelaskan pengertian Pancasila dari segala sumber hukum. Bisa diulang kembali, Raja? Jelaskan pengertian Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Setiap produk hukum yang berlaku secara resmi di negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah dikumpul semua ya? Ya, jadi sudah siap dengan prosesnya. Soalnya hanya ada 2, langsung lisan, kemudian kalian nanti boleh menjawab. Boleh ditulis soalnya juga, nggak apa-apa, nggak ditulis juga tidak apa-apa. Yang penting jawabannya sesuai dengan hati kalian. Soal yang pertama, jelaskan contoh cinta tanah air kalian kepada Indonesia. Contoh cinta tanah air kalian terhadap Indonesia. Contoh cinta tanah air kalian terhadap Indonesia. Dan itu tadi soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, jelaskan tentang pelajaran hari ini. Bagaimana menurut pandangan kalian, apakah menyenangkan atau membosankan? Jadi itu tadi
hasil dari materi kita pada hari ini mungkin Bapak akhiri dulu untuk kesempatan hari ini. Kita berdoa dulu sebelum pulang, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalam.